بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Waman dan barang siapa Yuslim dia menyerahkan nafsahu dirinya, wajahu dirinya ilallahi kepada Allah wa huwa sedangkan dia muhsinun orang yang berbuat baik faqad istamsaka sungguh dia telah berpegangan bil urwatil wuthqa dengan tali yang begitu kuat wa ilallahi hanya kepada Allah akibatul umur akhir dari semua urusan. Waman kafara dan barang siapa kufur, fala yahzunka janganlah menyedihkan engkau kufruhu kekufurannya. Ilaina hanya kepada kami, hanya kepada aku Allah. Marji'uhum tempat kembali mereka. Fanunabbi'uhum maka aku akan menceritakan kepada mereka bima terhadap apa saja amilu yang mereka kerjakan ketika di dunia. Innallaha sungguhnya Allah alimun maha mengetahui bidatis sudur dengan apa yang ada di dalam dada-dadanya manusia. Numatti'uhum aku memberikan nikmat kepada manusia yang kafir. Numatti'uhum aku memberikan nikmat kepada orang-orang kafir qalilan dalam masa yang sebentar. Kemudian aku akan memaksa mereka merasakan ila adabin ghalid kepada siksa yang keras. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang kufur kepadanya, orang-orang yang mendebat agama Allah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Mendebat agama Allah, menganggap agama Allah itu sudah tidak relevan dengan zaman, sudah tidak sesuai, menganggap kitab suci Al-Quran sudah tidak asli, atau menganggap sunnah-sunnah Nabi dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam itu hanya karangannya para sahabat, atau memerangi pemahaman-pemahaman jumhurnya ulama dalam menafsiri ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Maka Allah menjelaskan tentang orang-orang yang baik. Maka di Quran itu setiap menceritakan orang buruk selalu diimbangi dengan cerita orang baik. Setiap menceritakan tentang neraka pasti akan diimbangi dengan cerita tentang surga. Sehingga menjadikan seorang itu selalu berada dalam posisi khauf dan roja. Ketika ada cerita-cerita orang baik dan hasil-hasil amalan mereka, kita roja, berharap bisa beramal sebagaimana amalan mereka. Jangan sampai niat pun tidak. Karena ada orang-orang yang mendengar cerita-cerita kebaikan itu sama sekali tidak tertarik. Hatinya tidak ada terbesit keinginan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika mendengar surga juga tidak tertarik sama sekali. Maka para ulama mengatakan
Orang yang mendengar cerita surga kemudian tidak tertarik, dikhawatirkan memang dia bukan bagian dari ahli surga. Karena orang itu kalau dia punya hubungan dengan suatu perkara, maka kalau mendengar cerita perkara tersebut dia akan semangat. Seorang pedagang mendengar cerita tentang perdagangan akan semangat. Seorang petani mendengar cerita tentang pertanian akan semangat. Seorang politikus mendengar cerita tentang dunia perpolitikan akan semangat. Seorang ahli surga mendengar cerita surga akan semangat. Maka kalau orang dengar cerita surga terus tidak semangat, harusnya menangis. Apakah memang tidak ada tempat bagi saya di sana, sehingga saya tidak merasa ada gerakan-gerakan dalam hati saya yang menunjukkan kerinduan. Orang kalau dia orang Sumatera, cerita tentang Sumatera, maka dia akan semangat karena dia ada tempat di sana. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka seorang mengatakan, "Faya laitana nadri binarin wa jannatin falaysa lidhi najtaku aw tilka nahdharu idza lam yakun syauqun wala khaufun wala raja famadha yabqa fina minal khairi yudhkaru walasna liharrin sabirina wala bala fakaifa 'alan nirani ya qaumu nasbiru." Alangkah menyedihkannya nasib kami ini. Nadri binarin wa jannatin, tahu surga, tahu neraka. Falaisa bidhi nastaku wala tilka nahdharu. Kepada surga juga enggak tertarik, kepada neraka juga enggak takut. Idza lam yakun syauqun wala haukun wala raja. Kalau orang itu sudah enggak takut dan sudah enggak tertarik, famada yabqa fina minal khairi yudhkaru. Maka kita ini orang apa? Masa masih ngaku orang baik, padahal ditawari juga enggak tertarik, ditakut-takuti juga enggak takut. Kalau yang nawari adalah orang yang sama sekali tidak mampu memberikan apa yang dia tawarkan. Yang mengancam adalah orang yang sama sekali tidak bisa melaksanakan ancamannya. Anak kecil, umur setahun, baru bisa ngomong, dia bilang, "Saya bunuh kamu." Ya, kita nggak takut, wajar, bayi. Baru latihan ngomong, sudah bunuh orang, pikirannya. Atau orang melarat sekali, nggak punya apa-apa, tinggalnya masih di bawah jembatan, kemudian nawari gedung tinggi. "Mau nggak kamu saya kasih hotel bintang 7? Maka kita wajar kalau tidak tertarik. Karena orang yang menawari nggak akan bisa memberikan tawarannya. Orang yang mengancam nggak akan bisa melaksanakan ancamannya. Nah sekarang ini yang nawari adalah yang memiliki surga dan berkuasa atas segala-galanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menakut-nakuti juga yang sudah menyiapkan segala siksa. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kok enggak tertarik dan enggak takut, apakah kita ini semantas sebagai manusia yang beriman? La ilaha illallah. Wa man yuslim wajhahu ilallah. Dan siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Maksudnya tunduk total kepada Allah. Semua aturan Allah, dia ridho semuanya tanpa ada ingkar, tanpa ada iskal, tanpa ada keraguan-raguan. Sebagaimana dikatakan dalam satu hadis, "Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Orang akan merasakan manisnya iman kalau dia sudah puas mempunyai Tuhan Allah, tidak pengen cari Tuhan yang lain. Puas dengan Islam, tidak tertarik dengan aturan-aturan yang lain. Puas dengan baginda Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pengen cari idola yang lain. Tidak pengen cari pemimpin yang lain, tidak pengen cari panutan yang lain. Inilah namanya menyerahkan diri total kepada Allah. Bukan orang Islam, tetapi dengan Tuhannya pun enggak puas. Ini saya sudah doa berkali-kali. Kok Tuhan tidak pernah mengijabahi? Tuhan ini sebenarnya ada atau tidak? Ada lagi yang mengatakan, kalau memang Tuhan ada, semua doa pasti dikabulkan. Ketika doa tidak semuanya dikabulkan, maka Tuhan tidak ada. Nah, kita menjawab, karena Dia Tuhan, maka tidak semuanya dikabulkan. Kalau semuanya dikabulkan, namanya bawahan dan pelayan. Kalau kamu minta sama ayah kamu, maka kadang dikasih, kadang tidak. Karena dia ayah kamu, orang yang lebih tinggi dari kamu. Tapi kalau kamu nyuruh pelayan kamu, ambil kopi, ambil teh, ya dia berangkat karena bawahan kamu. Karena Tuhan itu Tuhan, maka tidak semua permintaan dikasih. Ya terserah Tuhan. Ya dikasih, ya terserah Allah. Enggak dikasih, enggak bisa protes. Kalau protes, jadi Protestan. Maka ridho kepada Allah. Tidak juga orang yang ngakunya Islam tapi merasa Islam itu kurang sempurna. Masih ada aturan-aturan yang tidak layak dipraktekkan, masih ada arahan-arahan yang tidak cocok untuk diamalkan. Maka dia masih mencari lagi dari buku-buku yang enggak jelas. Tulisannya kayak cacing. Dibaca ini perlu diperbaharui lagi, perlu diteliti lagi, Islam ini kurang benar kayaknya. Atau orang itu ngakunya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi. Bahkan kadang-kadang malu mengamalkan sunnah Nabi. Pakai peci itu malu. Kalau di pondok pakai peci, begitu sampai Mas Pati langsung hilang semuanya. Nah, pecinya sak otaknya juga. Nah, makanya namanya belum menyerahkan diri total. Sedangkan kita ini dituntut oleh Allah untuk totalitas. Dan kita diajari setiap salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi kita harus punya kata-kata untuk ridha Allah, apa yang tidak. Sekarang banyak orang ngomong, untuk kamu apa yang tidak. Untuk jabatan apa yang tidak. Untuk ini apa yang tidak. Jarang orang ngomong, untuk ridha Allah apa yang tidak. Padahal semua tadi yang awal tidak ada pahalanya, yang untuk ridha Allah akan beruntung selama-lamanya. Amay yuslim wajhahu ilallah. Dan di sini menjelaskan maknanya wajah itu tidak bisa diartikan wajah hanya wajahnya saja. Ya, maksudnya perlu ditakwil wajhahu zatnya. Kalau orang yang berserah diri kepada Allah hanya wajahnya saja, hatinya tidak, apakah diterima? Yang diserahkan diri kepada Allah hanya wajahnya saja, tangannya maksiat terus. Yang berserah diri kepada Allah hanya mulutnya yang ada di wajah, sedangkan kakinya berjalan ke tempat-tempat keburukan, tidak. Maka wajhahu zatnya. Sebagaimana wa yabqa wajhu rabbik ya dzul jalali wal ikram. Wajah itu harus ditakwil. Maka orang itu kalau memahami Al-Qur'an hanya modal terjemahan atau memahami Al-Qur'an hanya modal letterlek, maka nanti dia akan tersesat. Sehingga dia mengatakan, saya sudah yakin 100% tanpa ada keraguan, orang yang di lantai 20 di satu hotel lebih dekat kepada Allah daripada orang yang di lantai 1. Wah, ini nanti orang yang di Gunung Himalaya lebih dekat lagi. Yang naik pesawat lebih dekat lagi. Nanti orang kalau sholatnya di bawah kayak kita ini malah jauh dari Allah jadinya. Harusnya masjid itu jangan di bawah, harus lantai 20 semua biar lebih dekat kepada Allah. Ini kan namanya orang yang sedang ngelamun.
Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguhlah dia telah berpegangan dengan tali yang kuat. Dengan tali yang kuat maksudnya agama Islam ini. Kalimat tauhid, tali yang kalau dipegang terus sampai akhir hayat akan menyampaikan kepada surga. Semoga termasuk kita semua. Ada manusia itu oleh Nabi dikatakan manusia terbagi menjadi 4. Harus diingat-ingat. Faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'mina. Manusia terbagi 4. Ada yang lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, mati pun dalam keadaan iman. Semoga termasuk kita semua. Ada yang kedua, hidup lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati pun dalam keadaan kafir. Sudah umum itu, udah umum gitu. Yang ketiga, ini yang paling berat. Lahir dari keluarga orang yang beriman, hidup di kalangan orang-orang beriman, kelihatannya seperti beriman, matinya dalam keadaan tidak beriman. Su'ul khotimah itu bagaimana mengerikannya, bagaimana ruginya. Sebaliknya, ada orang yang begitu beruntung, lahirnya seperti kumpul dengan orang kafir, orang tuanya kafir, hidupnya juga dalam keadaan kafir, menjelang mati, kemudian dia beriman. Tapi nggak boleh dicoba kalau ini. Wah, saya kafir dulu lah sebentar. Nanti menjelang mati baru syahadat lagi, dah langsung bersih dosa-dosa saya. Al-Islamu yajubbuka qabla. Ternyata baru kafir langsung ketabrak truk. Ya, alangkah ruginya orang seperti ini. Makanya nggak boleh dicoba-coba. Allah menguji kita, tapi bukan kita yang menguji Allah. Allah yang menguji hambanya, bukan hamba yang menguji Tuhannya. Wa ilallahi aqibatul umur. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Yang baik juga akan kembali kepada Allah, yang buruk juga akan kembali kepada Allah. Dan semua akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Orang yang kafir jangan kamu sedih dengan kekafiran mereka. Karena orang itu kalau ngajak kepada kebaikan, dan dia betul-betul mengajak kepada kebaikan, dia tahu bahwa orang kafir itu kalau kafir masuk neraka, maka lihat orang kafir itu sedih. La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu apa? Oh, ini gimana para hafid Quran, para lupa Quran atau para hafid Quran? La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. La'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi. Nah, kalau surat Kahfi ya insyaallah hafal semua. Kalau enggak ya kayak repot jadinya ini. Kena dajjal nanti atau dia sudah dajjal duluan. Dajjalun minad dajajilah. Nah, maka Nabi itu begitu sedih. Disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang iman yang tinggal di Mekah, yang Allah sudah membuka hatinya bahwa orang itu kalau kafir akan masuk neraka, maka setiap masuk rumah dia sedih. Dia melihat ayahnya kafir, berarti ahli neraka. Melihat istrinya kafir, berarti ahli neraka. Melihat anaknya kafir, berarti ahli neraka. Melihat saudaranya kafir, berarti ahli neraka. Maka mereka mulailah berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ini penggembira kami. Itu ketika mereka hidup dalam ketaatan.
Jadi orang itu harusnya ngelihat orang kafir itu kasihan. Lihat orang kafir itu sedih. Bagaimana dia begitu semangat berjalan menuju neraka. Bukan masuk neraka gratis, berbayar. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Jadi dia korban banyak. Berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun dia keluarkan demi beli tiket neraka. Apa enggak sedih seharusnya? Maka orang itu kalau lihat orang kafir, kemudian ngefan, lihat orang kafir tertarik, lihat orang kafir terkesan, lihat orang kafir ini namanya imannya ini kurang pas. Cara pandangnya kurang pas. Coba bayangkan. Kalau ada seorang yang kaya raya, jadi seorang raja di mana-mana dikawal oleh manusia, tetapi arak-arakan itu menuju ke tiang gantungan. Kira-kira pengen nggak menjadi mereka? Ini ada depan rumah kamu, ada arak-arakan. Orangnya duduk di atas mobil yang begitu mewah, yang arak 20.000 orang. Kamu tanya, mau kemana itu? Tuh depan ada tiang gantungan, mau digantung. Pengen ikut nggak? Pengen gantikan apa enggak? Enggak, pasti enggak. Lah orang kafir bukan di tiang gantungan, digantung terus menerus abadal abadin. Dihukum terus-menerus abadal abadin. Masa ada yang pengen ikut jadi mereka? Makanya ketika orang-orang yang imannya lemah mengatakan, ya laita lana mislama utiya Qarun innahu ladu hadzin azim, qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khair. Orang ahli ilmu tidak terkesan dengan orang kafir. Maka kalau orang ahli ilmu kok terkesan dengan orang kafir, ini mesti salah baca kitabnya. Atau enggak bawa kitab. Nah, lebih parah lagi, enggak ada yang dibaca malahan. La ilaha illallah. Dalam tafsir lain dikatakan, wa man kafara fala yahzunka kufruh. Wahai Muhammad, kalau kamu dibohongkan orang kafir, jangan kamu sedih. Karena apa-apa yang mereka bohongkan sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Jadi orang itu kalau bicara kemudian dibohongkan dan dia nggak punya bukti kebenaran bicara dia akan sedih. Tetapi kalau orang itu berbicara dibohongkan padahal buktinya nyata sebentar lagi akan terjadi, maka dia nggak akan sedih. Makanya dikasih tahu di satu kampung, ini sebentar lagi ada pasukan musuh datang menyerang. Alah, musuh dari mana? Enggak ada. Betul ini? Enggak ada. Ya sudah, dilihat aja. Enggak susah. Karena sebentar lagi akan datang pasukan musuh dan menghabisi kampung itu. Tetapi kalau orang itu membohong, ini nanti kamu akan dapat uang segini. Alah, bohong. Terus dia memang bohong. Ya susah dia. Nah, kita itu menyampaikan kepada ahli orang-orang kafir, ini akan ada surga, akan ada neraka. Wah, mana? Fiksi. Neraka itu fiksi, surga itu fiksi, itu hanya hayalan. Azab kubur enggak terbukti, padahal sudah saya pasang CCTV. Ya, enggak apa-apa, dilihat aja. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nah, orang iman nanti di akhirat baru gantian mentertawakan. Kalian dulu mentertawakan kami. Orang kok di masjid terus. Ini pasukan-pasukan ninja, ini apa ini? Nah, semua ditertawakan semua. Nah, sekarang enggak ditertawakan. Orang kok hidup dalam api itu apa itu? Panas dari dulu. Udah kasih tahu enggak mau. Nah, rasakan sendiri. Ya, ini orang iman itu begitu. Makanya enggak susah. Ada orang kafir mencaci-caci agama dan sebagainya, enggak susah. Ya, enggak apa-apa. Ya, kambing kalau mau disembelih memang suka teriak-teriak. La ilaha illallah. Atau yang mau mati bahkan kalau kambing itu mau mati bukan hanya teriak, nabrak sana nabrak sini. Kemarin Idul Adha itu kan sebagian kambing itu ada yang lepas setelah sebelah itu kan. Nabrak sana, nabrak sini. Ya, begitulah orang kafir sekarang. Bunuh sana, bunuh sini, ngebom sana, ngebom sini. Serang sana, serang sini. Oh, ini udah mau ke neraka ya begini ini.
Udah mau ke neraka. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila 'adabin ghalidh. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbagu fin nari sabghah fayuqal hal ra'aita min khairin qad qal ma ra'aitu min khairin qad atau kama jaa fil hadis. Orang ahli dunia yang dia hidupnya paling enak, orang kafir yang hidupnya paling enak ketika di dunia, di akhirat dia dipanggil oleh Allah, dimasukkan dalam neraka satu kali aja, satu celupan, masukkan keluarkan lagi. Maka ditanya, hei fulan, pernahkah kamu merasakan enak di dunia? Tidak ya Allah. Jadi enak di dunia 100 tahun itu, masuk neraka 1 detik sudah lupa semua. Seperti orang itu kalau makan yang enak, ada daging apa begitu, semangat makan. Ternyata di suapan terakhir dia lihat ada hitam, dikira daging, gigit tak, ternyata lengkuas. Maka enaknya rendang yang sudah dimakan sebelumnya itu akan hilang dengan sekali gigitan saja. Betul apa tidak? Sebaliknya, ada orang kerja dari pagi sampai sore nyangkul ini dan segala macam. Ya, dari pagi sampai sore capek sekali. Tiba-tiba datang tuannya, ini hasil kerjamu hari ini, dikasih 100 juta. Hilang semua capeknya. Gara-gara 100 juta, mungkin bisa sampai mati seketika bahkan. Saking enaknya mungkin. Karena dulu itu ada orang itu dibeli ya untuk membangun salah satu bagian pondok itu, dibeli anyaman bambunya. Pak, ini saya beli anyaman bambunya. Berapa biji? 200 biji. Hah? Mati. Saking senangnya saya mati. Sudah, ya begitu. Artinya orang itu begitu capeknya, begitu senang, semua capek-capek akan hilang. Sebaliknya orang ngaji, Masya Allah, ngaji, istighosah, hafalan Quran, absen, Masya Allah, selfie lagi. Nanti kalau sudah depan pintu surga, langsung hilang semua capeknya. Disenyumin bidadari, langsung hilang capeknya. Semoga termasuk kita semua. Salatullah